Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi di materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada fase B kelas 4 semester 1 ini. Materi kita saat ini adalah Teladan Asmaul Husna. Mari kita awali pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik anak-anak, capaian pembelajaran pada materi ini membahas tentang elemen akidah, yaitu memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, Allah yang wajib diimani. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Selanjutnya, perhatikan peta konsep pada materi ini. Yang kita pelajari adalah teladan Asmaul Husna. Yang pada bagian pertama, kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Kemudian yang kedua, membuat karya Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Yang ketiga, berakhlak dengan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Coba ini gambar sedang apa? Benar. Keluarga sedang berdoa setelah sholat. Kira-kira doa itu apa ya? Benar, doa itu adalah memohon sesuatu atau meminta. Ketika kita meminta, pasti kepada yang maha kuasa. Kuasa dalam apapun, yaitu siapa? Allah. Selanjutnya adalah dasar atau dalil Asmaul Husna. Baik anak-anak, dari mana kita tahu Allah itu mempunyai Asmaul Husna? Kira-kira dari mana? Benar, dari Allah sendiri yang menjelaskannya di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dari Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari situ kita mengetahui bahwa Allah memiliki Asmaul Husna dan kita diminta untuk menyebut Asmaul Husna ketika memohon sesuatu, dan kita dilarang menyalahartikan Asmaul Husna. Karena apa? Nanti Allah akan membalas dengan apa yang kita kerjakan. Baik anak-anak, Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Malik. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas segala semua makhluknya. Allah SWT sendiri yang mengatur segala urusan makhluk. Karena hanya Allah SWT yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan keseluruhan makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz berarti sang perkasa atau sang kuat. Ini berarti Allah sangat-sangat kuat dan tidak ada yang bisa lebih kuat daripadanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki kekuatan yang luar biasa dan Dia bisa melakukan segala hal. Ketika kita merasa lemah atau kesulitan, kita bisa berdoa kepada Allah Al-Aziz untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongannya. Ingatlah selalu bahwa Allah adalah Sang Perkasa yang selalu siap membantu kita. Berikutnya Asmaul Husna As-Salam. Asmaul Husna As-Salam adalah salah satu nama Allah yang berarti Sang Pemberi Kesejahteraan atau Sang Pemberi Damai. Ini artinya Allah adalah sumber perdamaian dan kebaikan. Allah menjaga kita dari bahaya dan memberikan rasa aman. Ketika kita berdoa kepada Allah As-Salam, kita meminta agar hidup kita penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Allah adalah teman yang baik yang selalu ingin menjaga kita agar kita merasa aman dan damai. Berikutnya Asmaul Husna Al-Qudus. Asmaul Husna Al-Qudus adalah salah satu nama Allah yang berarti Sang Maha Suci. Ini berarti Allah adalah Sang Maha Sempurna dan murni. Allah tidak pernah berbuat jahat dan selalu berada dalam keadaan yang sangat baik dan suci. Ketika kita berdoa kepada Allah Al-Qudus, kita meminta agar kita juga bisa menjadi lebih baik, lebih suci, dan lebih baik dalam hidup kita. Allah adalah teladan kesucian, dan kita bisa belajar darinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan murni. Berikutnya Asmaul Husna Al-Mu'min. Asmaul Husna Al-Mu'min adalah salah satu nama Allah yang berarti Sang Maha Pemberi Keamanan atau Sang Maha Pemberi Iman. Ini artinya Allah memberikan rasa aman dan iman kepada kita. Allah menjaga kita dari bahaya dan memberikan kepercayaan kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Al-Mu'min, kita meminta agar Allah menjaga kita dari hal-hal yang buruk dan memberikan kekuatan pada iman kita. Allah adalah sumber keamanan dan keyakinan, dan kita bisa selalu mengandalkannya. Selanjutnya, berakhlak dengan Asmaul Husna. Jadi, ketika kita beriman kepada Asmaul Husna, setidaknya harus membentuk akhlak yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Berakhlak mulia dengan Asmaul Husna itu adalah yang bisa kita terapkan menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Menahan diri. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Jadi ketika ini ada gambar seorang anak bertengkar. Ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan tidak eh, mudah marah atau mudah emosi karena kita sudah mampu menguasai diri kita.
Selanjutnya mandiri. Ini kalian bisa lihat ada gambarnya seorang anak sudah terbiasa hidup mandiri, memakai sepatu sendiri, menyiapkan buku pelajaran sendiri, memakai baju sendiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Selanjutnya, bisa kalian lihat itu gambar sedang apa? Benar, sedang membersihkan ke kelas. Itu merupakan bentuk cinta kebersihan. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Selanjutnya menjaga lisan. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna, apa Nana? Assalam. Selanjutnya, hidup secara tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, di sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Baik, anak-anak, kesimpulan pada materi ini adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dalam Islam yang mengajarkan kita tentang sifat-sifat Allah. Allah Al-Malik adalah Raja yang Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Allah Al-Aziz adalah Sang Perkasa yang sangat kuat dan mulia. Allah Al-Qudus adalah Sang Maha Suci yang selalu baik dan murni. Allah As-Salam adalah pemberi kesejahteraan dan pemberi damai yang menjaga kita dari bahaya. Allah Al-Mu'min adalah pemberi keamanan dan pemberi iman yang memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada kita. Kita bisa berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama ini dan mereka mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan dan patuh kepada Allah dalam hidup kita. Allah adalah Raja Maha Kuasa, yang perkasa, yang Maha Suci, pemberi kesejahteraan dan pemberi keamanan, dan kita selalu bisa berharap kepadanya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang materi teladan Asmaul Husna. Mari kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.